Bagaimana cara membuat aplikasi untuk perhitungan IMT atau indeks massa tubuh di PBNet dan data tersebut langsung disimpan ke database? Berikut pembahasannya. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Pria Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT di PBNet. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita bicara dulu apa sih itu IMT. Indeks massa tubuh atau IMT dalam bahasa Inggris dikenal juga sebagai Body Mass Index atau BMI. Adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang berpotensial dengan tinggi badannya. Dan juga IMT merupakan metode yang digunakan untuk menentukan status gizi seseorang. IMT memberikan gambaran umum tentang status berat badan seseorang, meskipun tidak langsung mengukur lemak tubuh atau distribusi lemak secara spesifik. Rumus IMT. IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilo dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Kategori IMT. Jika hasil dari IMT kurang dari 18,5, maka masuk dalam kategori kurus atau underweight. Jika lebih besar sama dengan 18,5 sampai 24,9, maka masuk dalam kategori berat badan ideal. Jika lebih besar sama dengan 25 sampai dengan 29,9, maka termasuk dalam kategori berat badan berlebih atau overweight. Di atas 29,9 atau di atas 30, maka masuk dalam kategori obesitas. Kita contohkan, berdasarkan rumus tadi, IMT sama dengan berat badan 80 kilo dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. 80, 1,75 kuadrat. Kita sederhanakan, 80 dibagi 3,0625 sama dengan 26,1. Maka terdapat IMT-nya 26,1 masuk dalam kategori berat badan berlebih atau overweight. Kita contohkan lagi. IMT sama dengan 65, berat badannya dibagi 1,70 kuadrat. Disederhanakan, 65 bagi 2,89. Maka hasilnya 22,4 untuk IMT-nya. Kita lihat tabelnya. 22,4 di dalam tabel masuk ke kategori ideal. Yang selanjutnya, kita masuk ke pembuatan aplikasinya. Kita buka aplikasi PBNet-nya, klik New Project. Silahkan buat namanya atau bebas saja, klik OK. Yang pertama, kita desain dulu aplikasinya. Tambahkan satu buah label, nama. Silahkan modifikasi fontnya. Yang selanjutnya, kita buat satu buah text box. Di sini, copy saja fontnya, paste di sini. Oke, seperti ini. Saya beri judul dulu. Oke, seperti ini.
Yang selanjutnya, copy saja. Di sini berat badan. Di sini tinggi badan. Dengan satuan kilo dan kita buat tinggi badan cm. Yang selanjutnya, tambahkan satu buah button. Oke, seperti ini. Desainnya sudah selesai. Yang selanjutnya, kita simpan dulu. Save. Kita double klik tombol hitung. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Yang pertama, berat, tinggi, int sebagai double. Karena bisa jadi nanti hasilnya berkoma. Makanya tipe datanya double. Pada button 1 atau tombol hitung tadi, kita kondisikan variabelnya. Berat sama dengan textbox 2.text. Karena berat itu ini, namanya textbox 2. Tinggi sama dengan textbox 3.text dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena di sini penginputannya satuannya cm, sedangkan kita menginginkan satuannya meter kuadrat. Yang pertama kita ubah dia dulu menjadi meter. Yang selanjutnya, int sama dengan berat dibagi tinggi dikali tinggi. Kenapa begini? Karena tinggi itu satuan meter kuadrat. Sekarang, baru kita masukkan kategori int tadi. Seperti gambar ini. Jika int kecil dari 18,5, maka sebelumnya kita tambahkan dulu satu variabel keterangan. String. Maka keterangan sama dengan underwrite atau kurus. Else if kondisi kedua, int besar dari sama dengan 18,5 dan int kecil dari sama dengan 24,9. Maka keterangannya ideal. Else if lagi, jika int lebih besar sama dengan 25 dan int kecil dari sama dengan 29,9, maka keterangannya masuk ke kategori overweight atau berat badan berlebih. Selain itu, keterangan obesitas. Oke, seperti ini. Hasil keterangannya kita tampilkan di MyTextbox saja.
text box 1 untuk menampilkan namanya, titik teks, memiliki tubuh dan keterangan. Oke, seperti ini kita simpan. Kita coba jalankan. Namanya Bambang. Berat badan umpamanya 80, tinggi badan 175. Kita hitung. Bambang memiliki tubuh overweight atau berat badan berlebih. Jika 70 berat badannya, Bambang memiliki tubuh ideal. Oke, demikian untuk pembuatan aplikasi IMT-nya. Selanjutnya, kita coba untuk menyimpan aplikasi ini ke dalam database. Oke, yang pertama kita tambahkan satu buah data grid view. Data grid view ini kita gunakan nanti untuk menyimpan hasil dari IMT-nya. Yang selanjutnya, kita jalankan dulu SAM PHP MyAdmin-nya, Star Apache dan MySQL. Setelah itu, masuk ke browser, ketikkan localhost PHP MyAdmin. Di sini saya telah memiliki tabel latihan dengan, di sini saya telah memiliki database latihan dengan tabel IMT. Strukturnya seperti ini. Biar nggak lama, saya langsung saja saya buat. Silahkan dibuat tabelnya seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita kembali ke PB-nya. Yang selanjutnya, kita download dulu file ddl mysql.data. Silahkan buka browser. Ketikkan ini www.ddl-mysql.data.ddl.html. Silahkan di download saja. Saya download yang ini. Oke, ternyata sebelumnya sudah saya download. Saya memiliki dua, saya hapus saja satu, yaitu filenya yang ini. Setelah diekstrak, maka jadinya seperti ini, mysql.data. mysql.data.ddl. Ini gunanya untuk membuat koneksi dari database MySQL ke PBNet-nya. Oke, setelah itu, kita buat dulu modul koneksi. Add modul. Modul 1 saja. Sebelumnya, kita ubah dulu framework-nya menjadi yang tertinggi, biar file DDL-nya support. Yes. Silahkan ketikkan modul koneksinya. Oke, belum bisa. Sebelumnya, saya lupa. Di sini, klik My Project. Pada reference, tambahkan file DDL kita tadi. Di sini sudah ada. Jika di sini belum ada, maka klik browser. Klik file DDL yang kita download tadi. Ini. Add. Oke, hasilnya seperti ini. Klik OK. Jika sudah, maka akan tampil di sini. Kemudian, baru kita masuk ke modul koneksi. Import MySQL. Tadi belum ada, sekarang udah ada. .data .mysql client. Saya buat dulu beberapa variabel yang nantinya untuk menyimpan data IMT ini ke dalam database. Yang pertama, variabel
con as MySQL connection. Ini variabel yang kita butuhkan untuk menyimpan dan mengatur koneksi dari database KPBNet. Yang pertama, con untuk SQL connection, cmd untuk command, rd untuk data reader, da untuk data adapter, ds untuk dataset, dan satu buah variabel string yaitu str. Selanjutnya kita buat sub koneksi. Dim, buat satu variabel lagi, str juga namanya, as string. Sama dengan di sini query untuk koneksinya. Server localhost. Jika aplikasi ini dipakai untuk banyak klien, localhost bisa diubah dengan IP servernya. User ID sama dengan root. Password kosong saja. Jika database Anda memiliki password, silakan diisi passwordnya. Database. Nama tabelnya tadi, nama databasenya latihan. Yang selanjutnya, con sama dengan new MySQL connection dalam kurung str. Jika constat sama dengan connection close, maksudnya jika status koneksi sama dengan tertutup, maka koneksi dibuka. Kita buat tandanya yaitu message box .show. Koneksi sukses. Jika tidak, kita copy saja ini. Gagal. Di sini kita buat message box jika errornya di luar dari koneksi gagal, yaitu message box .show ex.message. Oke, seperti ini. Pada form 1, form load, ketikkan koneksi. Oke, seperti ini kita simpan, kita coba jalankan. Koneksi sukses. Oke, yang selanjutnya, jika koneksi sudah sukses, selanjutnya kita buat query untuk menampilkan di data grid view ini sebelum disimpan. Oke, kita masuk modul dulu, copy ini, importnya, tambahkan di atas public class. Di sini kita buat sebuah sub tampil data, koneksi ds sama dengan new dataset, str sama dengan di sini query-nya select bintang from, tabelnya imt, kita urutkan berdasarkan nama, order by nama, da sama dengan new MySQL data adapter str, con. da titik fill ds. Nah, selanjutnya untuk menampilkannya, data grid view 1 titik data source sama dengan ds titik tabel dalam kurung 0. Oke, seperti ini. Setelah itu, di form load kita hapus koneksi, tambahkan tampil data. Simpan, kita coba jalankan. Koneksi sukses. Datanya sudah tampil, tapi datanya masih kosong. Oke, yang pertama kita matikan dulu coding koneksi suksesnya, biar tidak mengganggu. Yang selanjutnya, kita buat satu buah sub lagi, yaitu sub simpan data.
kita panggil koneksi str atau string. Di sini query simpannya insert into tabelnya int value add nama berat tinggi nilai int-nya. Yang selanjutnya keterangan. Oke, seperti ini. cmd sama dengan con titik create comment with cmd titik comment text sama dengan str titik connection sama dengan con parameter add nama koma MySQL db tipe titik string titik value sama dengan textbox 1 titik text untuk nama. Kita copy saja. Yang selanjutnya berat. Tipenya desimal. Di sini textbox 2. Yang selanjutnya tinggi. Desimal juga. Di sini textbox 3. Selanjutnya int. Desimal juga. Di sini int. Nah, selanjutnya keterangan. Di sini string. Sini cat. Oke, titik execute non-query. Kita tambahkan satu buah message untuk menentukan bahwa data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Di sini, di button 1, kita matikan coding ini. Tambahkan sub simpan data, tampil data. Oke, seperti ini. Kita simpan, kita coba jalankan. Nama Bambang. Berat badan 80, tinggi badan 175 cm. Hitung. Data berhasil disimpan, tampil. Seperti ini. Bambang, berat badan 80, tinggi 170, INT 26,12, overweight. Yang selanjutnya, Budi. Berat badan 75, tinggi 170. Hitung. Data berhasil disimpan, tambah Budi overweight juga. Ani 180. Kita buat 180, berat badan 70. Hitung, data berhasil disimpan, tampil Ani. Ideal. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kali ini, yaitu bagaimana cara membuat aplikasi untuk perhitungan INT
di PBNet. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.